Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang singkat, sehingga kita akan mudah mengerti. Tetapi alangkah baiknya kita membuka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diperkenankan untuk belajar firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa firman-Mu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia Tuhan. Supaya kami kuat berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kami boleh menjalani hidup kami dengan benar menurut kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami makin mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetap kita dalam suasana bulan Desember ini masih dalam suasana Natal. Itu sebabnya Manarima hari ini saya isi juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Pada yang lalu kita sudah membahas bahwa Natal itu membawa sukacita. Nah, sekarang saya akan membahas topik Natal meniadakan pembedaan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah Natal meniadakan pembedaan. Nah, kalau kita mencermati peristiwa-peristiwa Natal, baik yang ada dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas, maka kita tahu bahwa Natal itu memang meniadakan pembedaan-pembedaan. Artinya, saudara sekalian, yang pertama, Natal meniadakan pembedaan gender atau jenis kelamin. Kalau kita perhatikan dalam silsilah Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 17, bukan cuma nama-nama orang laki-laki saja yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus, tetapi juga disebutkan nama-nama orang perempuan. Saya mencermati dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai 17, ada 5 perempuan yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Mari kita lihat Matius pertama ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Nah, dalam ayat yang ketiga, Matius pasal yang pertama, dalam silsilah Yesus Kristus, disinggung nama Tamar, perempuan pertama yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Ayat yang kelima, Matius yang pertama disebutkan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Nah, dalam Matius 1 ayat yang kelima disebutkan 2 perempuan lagi, yaitu Rahab dan Rut. Berarti sudah ada 3 perempuan yang sudah disebutkan dalam silsilah Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 ini. Dalam ayat yang ke-6, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ini perempuan keempat yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus, yaitu istri Uria. Memang tidak disebutkan secara langsung namanya, tetapi disinggung istri Uria. Tentu ini menunjuk kepada Betseba. Ini perempuan keempat yang disinggung dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-16 Matius pasal yang pertama dikatakan di situ, Yakub memperanakkan Yusuf
suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini perempuan kelima yaitu Maria disinggung di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kalau kita perhatikan dalam silsilah Yesus Kristus, Matius yang pasal yang pertama, ayat pertama sampai 17, ada 5 perempuan yang disinggung dalam silsilah tersebut. Yaitu yang pertama Tamar, yang kedua Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat istri Uria atau Betseba, yang kelima adalah Maria. Ya, biasanya dalam silsilah bangsa Yahudi itu jarang sekali kita melihat nama perempuan itu disertakan. Tetapi di sini dalam silsilah Yesus Kristus ada 5 perempuan itu disebutkan dengan sangat jelas. Jadi Natal ini meniadakan pembedaan gender. Tidak ada perlakuan yang berbeda dari jenis kelamin. Jadi Yesus bukan saja lahir untuk gender tertentu, tetapi untuk laki-laki atau juga untuk perempuan. Yang kedua, Natal meniadakan pembedaan status. Yesus lahir untuk segala strata, tingkatan, status. Tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil, tidak ada orang terhormat, tidak ada orang-orang yang hina. Jadi kalau kita perhatikan, kelahiran Yesus diberitakan kepada orang-orang Majus. Kalau kita perhatikan di Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, di situ dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus mewakili golongan bangsawan, golongan orang-orang terhormat, golongan orang-orang besar. Orang-orang Majus datang dari timur, diperkirakan dari Persia atau Iran, menuju ke Yerusalem, dan dia ingin mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ya, karena mereka telah melihat bintangnya di timur dan mereka datang untuk menyembah raja orang Yahudi tersebut. Jadi Natal untuk orang-orang yang besar, orang-orang terhormat, orang-orang golongan bangsawan seperti orang Majus, tetapi Natal juga untuk orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang diperhitungkan, orang-orang kecil seperti golongan para gembala. Dalam Lukas pasal yang kedua, coba kita perhatikan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kemudian, kalau kita lihat bahwa ada seorang malaikat Tuhan, kemudian datang kepada mereka dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka, lalu mereka memberitakan bahwa ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Natal juga diperuntukkan bagi para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, orang-orang kecil, mungkin orang-orang yang bersahaja, yang kurang diperhitungkan. Jadi Natal meniadakan pembedaan status. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Natal meniadakan pembedaan ras. Jadi Natal bukan cuma diperuntukkan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa atau semua bangsa. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan kata-kata ini, untuk seluruh bangsa. Bukan cuma untuk bangsa tertentu, tapi bangsa apa saja. Jadi untuk seluruh bangsa. Baik itu mau bangsa Indonesia,
mau bangsa Eropa, kemudian bangsa Arab dan sebagainya. Pokoknya seluruh bangsa. Itu sebabnya Natal meniadakan 3 macam pembedaan yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah Natal meniadakan pembedaan gender atau jenis kelamin. Natal meniadakan pembedaan status. Natal meniadakan pembedaan ras. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak datang untuk golongan tertentu, tapi untuk semua golongan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Natal ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk golongan tertentu saja, tetapi untuk semua kaum dari segala bangsa Tuhan, dari segala status, dari segala gender Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan mau datang untuk siapa saja. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada Natal ini Tuhan, biar kami tidak membeda-bedakan orang. Sama seperti Yesus datang tidak membeda-bedakan orang. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.